Halo, ketemu lagi dengan gilabola.com. Jangan sampai ketinggalan info berita bola terbaru. Klik tombol subscribe, like, dan tendang loncengnya. Berita yang pertama, Inggris gagal lolos ke final UEFA Nations League usai menderita kekalahan 2-0 melawan tuan rumah Belgia pada Senin 16 November. Pasukan Gareth Southgate memiliki lebih banyak penguasaan bola melawan tim peringkat teratas dunia itu, tetapi gagal dalam serangan-serangan mereka dan akhirnya tersisih oleh 2 gol awal Belgia. Yuri Tielemans dari Leicester City membuka skor setelah 10 menit ketika tembakannya dari jarak 20 meter dibelokkan oleh kaki Tyrone Mings menipu kiper Jordan Pickford. Pemain Napoli, Dries Mertens menggandakan keunggulan mereka 13 menit kemudian dengan sebuah tendangan bebas yang luar biasa. Setelah Declan Rice diputuskan melanggar Kevin De Bruyne. Gol kedua Belgia itu terjadi setelah Romelu Lukaku melakukan penyelamatan brilian dari satu serangan Harry Kane tepat di garis gawang. Dan sementara Inggris menghabiskan sebagian besar babak kedua pada separuh lapangan lawan, mereka tidak dapat memanfaatkan peluang untuk menyamakan skor. Kekalahan 2-0 di Belgia ini berarti Inggris tidak akan bisa mencapai putaran final yang akan digelar pada Oktober 2021. Padahal tim asuhan Gareth Southgate itu finish pada urutan ketiga UEFA Nations League pada tahun 2019, saat putaran final kompetisi ini digelar pertama kalinya di Portugal. Pada pertandingan lainnya di grup A2, pemain Inter Milan Christian Eriksen mencetak 2 gol untuk memberi Denmark kemenangan 2-1 atas Islandia. 2 gol itu memberi Denmark poin 10 dan menduduki urutan kedua klasemen di bawah Belgia yang mengantongi 12 poin. Dengan satu laga tersisa, yaitu melawan Islandia, Inggris yang memiliki 7 poin sudah tidak mungkin lagi mengejar perolehan poin Denmark dan Belgia. Islandia berada di dasar klasemen grup A2 dengan 0 poin. Apapun hasil dari matchday terakhir grup A2, Inggris dipastikan akan gagal lolos ke putaran final karena kalah head-to-head melawan Denmark. Pertandingan melawan Islandia sudah tidak lagi menentukan dengan pasukan Gareth Southgate menduduki urutan ketiga klasemen. Sementara itu, siapapun yang menang dari pertandingan Belgia versus Denmark akan melaju ke putaran final yang akan dimainkan pada Oktober 2021. Inggris bermain tanpa Raheem Sterling yang cedera memberikan kesempatan kepada Jack Grealish dari Aston Villa untuk memberi kesan awal yang baik di level internasional. Dia muncul sebagai pemain terbaik pertandingan tersebut dan motor permainan Inggris yang luar biasa memunculkan serangkaian pelanggaran dari para pemain Belgia. Terlepas dari hasilnya, Jack Grealish boleh merasa sangat puas dengan penampilannya, setelah juga mengesankan dalam pertandingan persahabatan melawan Wales dan Republik Irlandia. Jika Anda masih ingat, final Copa del Rey untuk musim 2019-20 belum sempat dilakukan akibat krisis saat ini. Final yang seharusnya terjadi antara Real Sociedad versus Athletic Bilbao itu tertunda pelaksanaannya. Tetapi otoritas sepak bola Spanyol sudah mengambil keputusan bahwa final Copa del Rey 2020 akan dilakukan pada tanggal 4 April 2021. Cukup jauh dari tanggal semula. Uniknya adalah final Copa del Rey pada musim 2020-21 atau musim ini akan dilangsungkan selang 14 hari kemudian, pada tanggal 18 April 2021 di stadion dan kota yang sama, Estadio La Cartuja di kota Seville. Otoritas bola Spanyol sudah mencapai kesepakatan untuk 2 tahun beruntun mengadakan final Copa di kota ini, dan sekarang 2 final itu digelar hanya dalam selisih 14 hari saja satu sama lain. Satu untuk musim 2019-20 dan satu lagi untuk musim 2020-21. Sesuai kontrak yang sudah disepakati dengan pemerintah Arab Saudi, maka Supercopa de España atau Piala Super Spanyol yang mempertemukan juara La Liga dan juara Copa del Rey akan dilakukan pada minggu kedua Januari 2021 di lokasi yang sama, Arab Saudi. Delegasi dari Federasi Sepak Bola Kerajaan Spanyol akan bertolak ke negeri itu untuk membicarakan protokol kesehatan.
Setelah 25 kali penalti yang sukses, rangkaian penalti Sergio Ramos berakhir dengan cara yang aneh pada Sabtu malam di ajang UEFA Nations League. Kapten Real Madrid itu gagal melesakkan 2 kali penalti dalam hasil imbang Spanyol melawan Swiss pada saat La Roja membutuhkan gol lebih banyak lagi. Ramos belum pernah gagal melakukan eksekusi penalti sejak 9 Mei 2018 di Sevilla. Sejak saat itu dia telah mencetak 23 gol dalam pertandingan kompetitif dan 2 lainnya pada pertandingan persahabatan. Sergio Ramos mengambil 2 penalti ke gawang Swiss itu dengan gaya tendangan Panenka yang biasa. Tetapi kiper Borussia Mönchengladbach Jan Sommer berhasil menghentikan keduanya. Real Madrid akan menghadapi kiper Jan Sommer pada 10 Desember pada laga terakhir Grup B Liga Champions melawan Borussia Mönchengladbach. Dengan Sergio Ramos 2 kali gagal melesakkan penalti ke gawang kiper Swiss itu, mereka mungkin harus mencari seorang eksekutor lainnya. Sommer di bawah mister gawang Swiss 2 kali menghentikan sepakan penalti Sergio Ramos. Yang pertama dengan 1 tepisan tangan yang berujung sepak pojok, dan untuk penalti kedua, kiper Swiss itu dengan berani menunggu hingga detik terakhir, memungkinkannya untuk menangkap bola hasil sepakan Panenka, sang kapten Real Madrid. Dengan kalah 2-0 di tangan Belgia pada Senin 16 November, Inggris kini telah kalah 2 pertandingan kompetitif berturut-turut. Ini untuk pertama kalinya, Three Lions kalah beruntun sejak kalah 3 kali berturut-turut dari Juli hingga September 2018, termasuk 1 diantaranya kalah dari Belgia. Ini juga merupakan kekalahan ke-10 Inggris dalam 48 pertandingan di bawah asuhan Gareth Southgate. Dengan demikian, Southgate menjadi manajer pertama yang kalah 10 pertandingan bersama Three Lions sejak Sven-Goran Eriksson yang kalah 10 kali dari 67 pertandingannya. Inggris juga kebobolan 2 gol dari luar kotak penalti dalam 1 pertandingan untuk pertama kalinya sejak Juni 2017 melawan Skotlandia, dan tertinggal 2 gol pada babak pertama untuk pertama kalinya sejak Agustus 2009 saat melawan Belanda pada laga persahabatan. Masalah cedera Manchester City memburuk pada hari Senin 16 November ketika striker yang sudah menyumbang 105 gol bagi mereka, Raheem Sterling, dipastikan cedera dan tidak bisa membela tim Inggris di Belgia. Manchester City baru-baru ini sudah kehilangan bek mereka senilai 764 miliar rupiah, Nathan Ake, yang mengalami masalah hamstring saat Belanda imbang 1-1 melawan Spanyol pada Kamis 12 November. Bek tengah itu ditarik keluar hanya 6 menit setelah pertandingan dimulai. Hal ini tentu saja akan semakin membuat pusing manajer Pep Guardiola yang sebelumnya sudah tanpa Sergio Aguero, yang baru saja mencatatkan 3 penampilan musim ini karena cedera bawaan musim lalu. Berikutnya, Manchester City akan melakoni laga sulit tandang ke Tottenham Hotspur pada Minggu 22 November pada laga lanjutan Liga Inggris, dan baik Sterling maupun Nathan Ake diragukan bisa tampil pada lawatan ke London Utara. Italia merebut posisi puncak klasemen grup A1 UEFA Nations League setelah menang 2 gol atas Polandia berkat 1 tendangan penalti yang diselesaikan oleh pemain Chelsea Jorginho dan 1 kartu merah yang diderita Jacek Kuralski. Gli Azzurri memastikan bahwa Belanda hanya memiliki waktu beberapa jam saja pada Senin dini hari untuk menikmati puncak klasemen grup A1 usai menang 3-1 atas Bosnia-Herzegovina. Kemenangan pasukan Roberto Mancini dengan skor 2-0 atas Robert Lewandowski dan kawan-kawan mengubah posisi klasemen dengan Italia kini berada di puncak grup. Sebelum kita mengikuti video-video berita bola lainnya, klik dulu subscribe, like, dan tendang loncengnya. Jack Grealish tampil hebat dalam laga kompetitif pertamanya untuk tim nasional Inggris. Apa sih rahasianya? Gelandang 25 tahun itu mengungkapkan bahwa dia menonton video-video dari Kevin De Bruyne dan Philippe Coutinho sebelum setiap pertandingan untuk mempelajari permainan keduanya yang mirip dengan posisi bermainnya. Sayang bahwa penampilan hebat striker Aston Villa itu ternodai oleh kekalahan Inggris 2-0 di tangan Belgia.
Pelatih Italia Roberto Mancini mendaftarkan 41 pemain untuk pertandingan melawan Estonia, Polandia, Bosnia, Herzegovina. Tetapi skuad besar itu akhirnya terus terpangkas satu persatu menjadi hanya tersisa 28 pemain oleh berbagai masalah cedera, positif terpapar, dan hasil tes usap yang tidak meyakinkan, termasuk kapten tim Leonardo Bonucci yang harus dipulangkan dari skuad. Namun skuad Gli Azzurri akhirnya berhasil mengalahkan tamunya Polandia dengan skor 2-0, tampil jauh lebih dominan dengan 62% penguasaan bola dan 19 tembakan ke gawang, tanpa mengizinkan Robert Lewandowski dan kawan-kawan mencatatkan satu pun tembakan tepat sasaran. Striker Torino Andrea Belotti mewakili rekan-rekannya menegaskan bahwa bermain membela jersey Azzurri adalah sebuah kebanggaan. Mereka mendedikasikan kemenangan 2-0 atas Polandia untuk pelatih Roberto Mancini yang absen dari pinggir lapangan setelah positif terpapar. Belotti mengatakan para pemain sedih mendengar pelatih mereka absen dan mereka mempersembahkan kemenangan itu kepada Mancini. Prancis lolos ke final UEFA Nations League 2021 usai menang 1-0 atas juara bertahan Portugal di Lisbon pada Sabtu 14 November 2020. Le Bleu sekarang unggul atas Portugal dengan selisih 3 gol di grup A3 dan akan memenangkan grup ini apapun yang terjadi pada sisa pertandingan pada pekan ini. Portugal selaku juara bertahan dipastikan tersisih tidak akan bermain pada putaran final turnamen UEFA Nations League pada Oktober 2021. Prancis dan Portugal setelah ini akan saling berhadapan di Budapest, Hungaria pada babak grup Euro Juni 2021. Prancis sukses membalaskan dendam untuk kekalahan final 4 tahun silam usai menyingkirkan Portugal dari 4 besar UEFA Nations League. Apapun terjadi pada matchday ke-6 grup A3, Le Bleu dipastikan lolos ke putaran final. Le Bleu sakit hati setelah kalah 1-0 pada final Euro 2016. Rakyat Prancis pada saat itu sudah berharap sangat besar bahwa mereka akan menjadi juara Eropa, namun gagal oleh gol Eder pada menit ke-109 perpanjangan waktu. Gol satu-satunya pada laga Portugal versus Prancis justru datang dari pemain yang tidak disangka-sangka, N'Golo Kante. Gelandang Chelsea dengan nilai pasar 1,1 triliun rupiah itu berdiri pada posisi dan waktu yang tepat saat serangan dari Adrien Rabiot dari sudut sempit berhasil ditepis oleh kiper Rui Patricio. Namun bola melambung ke depan N'Golo Kante dan pemain itu tidak membuang kesempatan menyambarnya pada kesempatan pertama. Pada malam ketika Sergio Ramos mencatatkan caps ke-177 untuk Spanyol, menjadi pemain Eropa pertama dengan penampilan terbanyak sepanjang masa, Ramos 2 kali digagalkan melesakkan penalti oleh kiper Swiss Jan Sommer. La Roja membutuhkan gol penyama kedudukan pada menit ke-89 dari Gerard Moreno untuk menyelamatkan satu penalti. Usai kegagalan penalti pertamanya, ada adegan ketika pelatih Luis Enrique di pinggir lapangan sepertinya mendesak sang kapten untuk memberikan penalti kedua Spanyol kepada Alvaro Morata. Tetapi Ramos sepertinya penasaran dan terus dengan penalti keduanya dan gagal kembali. Dengan keunggulan head-to-head atas Portugal, apapun yang terjadi, Le Bleu tetap akan memimpin klasemen grup A3. Saat ini pasukan Didier Deschamps dengan 13 poin, unggul 3 poin atas tim asuhan Fernando Santos 10 poin. Prancis akan menjamu Swedia pada matchday ke-6, sementara Portugal tandang ke Kroasia pada 18 November 2020. Kualitas menakutkan dari Timo Werner terlihat pada laga UEFA Nations League saat Jerman menjamu Ukraina. 2 gol Timo Werner bagi Die Mannschaft memperlihatkan positioning yang tepat di depan gawang Ukraina, membuatnya selalu mencetak gol dalam 5 laga terkininya di semua kompetisi untuk Chelsea dan Jerman. Total sudah 10 gol dan 3 assist pada musim 2020-21. Timo Werner mencetak 2 gol dan Leroy Sané menambahkan 1 gol untuk membantu Jerman meraih kemenangan 3-1 atas Ukraina. Sebuah hasil yang mendorong mereka unggul 1 poin di atas Spanyol pada klasemen grup.
Pasukan Joachim Löw akan tandang ke Spanyol pada matchday ke-6 grup A4 UEFA Nations League pada 18 November 2020. Sebuah hasil imbang akan lebih dari cukup untuk mengirim Die Mannschaft menjadi satu dari 4 tim terbaik pemuncak klasemen pada putaran final yang akan dilangsungkan Oktober 2021. Semua momen terbaik Prancis pada laga di Portugal berasal dari kaki Antoine Griezmann. Dia terus-menerus menjadi masalah bagi pertahanan Portugal, berputar-putar di celah antara lini tengah dan pertahanan mereka untuk terus mengirim serangan Prancis. Sang striker Barcelona kemudian dipilih sebagai pemain terbaik laga UEFA Nations League tersebut. Jordan Pickford dengan masalah di pahanya merupakan pemain terkini Liverpool yang diragukan untuk laga big match melawan Leicester City pada akhir pekan 22 November 2020. Liverpool sudah kehilangan sejumlah pemain utama mereka yang absen akibat cedera, kehilangan bek Virgil van Dijk dan Joe Gomez setelah keduanya menjalani operasi. Sementara Trent Alexander-Arnold mundur dari skuad Inggris akibat cedera. Pertahanan The Reds makin menipis dengan bek kiri Andy Robertson juga diragukan dengan masalah hamstring, sementara lini tengah Liverpool tanpa kehadiran Thiago Alcantara dan Alex Oxlade-Chamberlain karena kedua pemain itu baru saja pulih dari cedera lutut. Sementara itu penyerang Mohamed Salah akan absen pada pertandingan hari Minggu 22 November melawan Leicester City karena diisolasi setelah dinyatakan positif terpapar. Pertandingan UEFA Nations League antara Rumania versus Norwegia telah dibatalkan karena pemerintah Norwegia melarang tim nasional mereka meninggalkan negara tersebut. Omar El Abdeloui dari timnas Norwegia dipastikan positif terpapar yang menyebabkan pemerintah melarang tandang tim nasional mereka ke Rumania. Skuad yang berisi Erling Haaland itu mengungkapkan kekecewaan mereka dengan larangan tersebut. Norwegia juga tidak akan bisa menghadiri pertandingan berikutnya di Austria dan kini UEFA dipaksa untuk mengambil keputusan. Apakah laga diharuskan terus berjalan dan Norwegia diberi kekalahan 3-0 atau pertandingan ditunda ke waktu yang lain? Masa kepelatihan Philip Cocu di Derby County telah berakhir. Mantan kapten Manchester United Wayne Rooney yang sementara telah bekerja sebagai pemain merangkap pelatih bisa melihat tanggung jawabnya meningkat setelah pemecatan Cocu. Yang kita tahu pasti saat ini adalah bahwa Cocu dipecat usai awal musim yang buruk di divisi Championship. The Rams saat ini duduk pada posisi terbawah klasemen dengan hanya 6 poin dari kemungkinan 33 poin. Mantan pelatih PSV Eindhoven dan Fenerbahce yang mengambil alih derby dari tangan Frank Lampard meninggalkan klub dengan rekor 22 kemenangan, 17 kali hasil imbang dan 26 kekalahan dalam 65 pertandingan. Bek tengah Joe Gomez cedera ketika tengah berada dalam tugas internasional bersama Inggris. Itulah sebabnya FIFA akan mengambil alih sebagian gaji pemain Liverpool sebesar 90.000 pound itu, setara dengan 1,5 miliar per minggu selama dia absen membela The Reds. Informasi ini datang dari koran The Mirror yang mengatakan bahwa ini semua adalah bagian dari program perlindungan klub oleh FIFA. Semua pemain di Inggris dilindungi oleh sebuah program yang bertujuan untuk memberikan kompensasi kepada klub ketika pemain yang dipanggil untuk tugas negara mengalami cedera. Baik itu terjadi dalam sebuah pertandingan kompetitif, laga persahabatan ataupun sesi latihan. Namun kondisi tertentu harus terpenuhi. Yang terpenting adalah masa tidak aktif si pemain. Lebih dari 28 hari berturut-turut cedera, tidak permanen atau meninggal. Pada gilirannya cakupan maksimum program ini adalah 7,5 juta euro untuk 1 tahun. Itulah semua dari gilabola.com hari ini. Anda bisa mengikuti berita bola kami selanjutnya dengan klik tombol subscribe, like, dan tendang loncengnya.